Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika wa habibika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Mabadi Awaliyah atau untuk bagaimana cara kita memahami usul fikih atau dasar-dasar dari syariat agama Islam. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita bertawasul dulu, khususan ila mu'allif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah. Sesungguhnya sudah tidak meragukan lagi bahwa pohon itu tidak akan berdiri tanpa ada akarnya, dan rumah tidak akan tegak kokoh tanpa ada pondasi yang kuat. Begitu pula hukum fikih yang tidak berdiri sendiri tanpa adanya usul fikih. Untuk itu termaktub dalam kitab Jami'ul Bayan yang bunyinya man jahilal asla lam yusbihil far'a abadan. Barang siapa yang bodoh atau tidak tahu terhadap pokok asalnya, maka ia tidak akan menemukan cabangnya untuk selama-lamanya. Dan ketika kitab-kitab usul fikih yang beredar dirasakan sulit untuk sebagian para pelajar dan santri. Jadi banyak para santri dan pelajar yang kurang memahami terkait kitab-kitab usul fikih yang saat ini beredar di luar sana, karena kurangnya ibarat atau contoh yang diberikan untuk setiap kaidah-kaidahnya. Maka untuk itu dalam kitab ini, kitab Mabadi Awaliyah, dijelaskan dengan mudah tentang kaidah-kaidah usul fikih beserta contoh atau perumpamaannya. Karena untuk menghafal satu kaidah dengan tidak adanya pengetahuan tentang contoh kaidah tersebut, maka hal itu tidak akan memberikan kemanfaatan dan akan membuang waktu dengan sia-sia. Dan kitab ini terbagi pada dua pokok bahasan. Pembahasan pertama tentang usul fikih dan pembahasan kedua tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, akhirnya di sini pengarang berharap semoga kitab ini bisa bermanfaat dan tercapai semua tujuannya dari para pengarang ini. Tanbihun. Masuk pada usul yang pertama, yudrikudz zakiyu binazirin wahidin ma la yudrikuhul gobiyu bi alfi syahidin. Yang artinya dengan satu contoh maka orang yang pintar akan menemukan hal-hal yang tidak ditemukan oleh orang-orang bodoh yang diberi 1000 macam contoh. Bagian pertama, dalam pembahasan tentang usul fikih. Definisi usul fikih secara terminologi atau bahasa
secara etimologi atau bahasa, ialah sesuatu yang di atasnya berdiri sesuatu yang lain. Seperti dasarnya pohon itu adalah akarnya, ya, yang berada di dalam bumi. Seperti itu pula, usul fikih adalah dasarnya fikih. Dan definisi far'un atau secara etimologi atau bahasa ialah sesuatu yang berdiri di atas yang lain, seperti cabang atau ranting. Cabang atau ranting pohon yang berada di atasnya pohon, ya, di atasnya pohon itu sendiri. Seperti itu pula cabang fikih berada pada di atasnya usul fikih. Jadi untuk tingkatannya itu fikih itu seperti ibarat pohon bagian atas dan cabang-cabangnya, ranting-rantingnya. Sedangkan usul fikih itu berada di bagian bawah seperti akar-akar yang menjadi pondasi penguat dari pohon tersebut. Sedangkan definisi usul secara terminologi ialah sesuatu yang diucapkan atas dasar dalil dan kaidah secara global, seperti pendapat ulama bahwa dasar hukumnya wajib sholat adalah Alkitab Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus sholah, dirikanlah sholat. Dan pendapat ulama yang mengatakan bahwa bangkai itu halal hukumnya bagi mereka yang dalam kondisi darurat menyimpang dari hukum asal, yaitu menyimpang dari kaidah hukum secara global, bahwa eh, bunyi ayatnya, ya, bunyi potongan ayatnya, kullu maitatin haram, semua bangkai itu hukumnya, ini kaidah hukum secara global, yang mana kullu maitatin haramun, setiap bangkai itu hukumnya haram. Sedangkan firman Allah, innama hurrima alaikumul maitah, sesungguhnya bangkai itu diharamkan atas kalian semua. Nah, usul fikih ialah dalil hukum fikih yang dibuat secara global atau ijmal, seperti pendapat ulama bahwa mutlaknya perintah itu adalah suatu kewajiban dan mutlaknya larangan adalah suatu yang diharamkan. Serta mutlaknya perbuatan Nabi Muhammad SAW, mutlaknya ijma dan kias adalah hujjah atau dalil. Definisi fikih secara etimologi atau bahasa ialah faham atau mengerti. Sedangkan menurut terminologi atau secara istilah ialah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara atau syar'i yang dihasilkan dari ijtihad, dari usaha pemikiran. Misalnya, mengetahui bahwa niat ketika wudhu hukumnya wajib. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu bin niat, rawahul Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu dengan niat atau tergantung dengan niatnya. Dan wudhu termasuk dari salah satu perbuatan tersebut. Berbeda dengan mengetahui hukum syara yang tidak melalui jalan ijtihad, seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan berzina itu hukumnya haram, semua itu termasuk dari masalah qat'iyah atau yang sudah pasti. Maka pengetahuan itu bukan disebut fikih. Jadi fikih di sini sesuatu yang masih butuh penjelasan, seperti bagaimana tata cara untuk berpuasa, seperti itu, atau menunaikan zakat, ukuran-ukurannya seperti itu yang masuk dalam itu ruang lingkup fikih. Nah, di sini ada 5 hal penjelasan, nggih. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah sifat yang dapat menjelaskan sesuatu yang dicari dengan penjelasan yang sempurna. Terus yang kedua, jahl, yang artinya tidak mengetahui sesuatu, atau kalau sebutannya orang-orang itu bodoh, seperti itu, tidak paham. Terus zon, menemukan perkiraan sesuatu yang kuat dari 2 perkara, jadi seperti prasangka. Sedangkan yang keempat, wahm,
menemukan perkiraan sesuatu yang lemah dari dua perkara. Kalau yang zon tadi itu yang kuatnya, terus kebalikannya itu yang lemah adalah waham. Nah, yang kelima ya ini syak, menemukan perkiraan sesuatu yang sama atau seimbang dari dua perkara. Seperti dalam analisa contohnya, seperti dalam analisa memperkirakan Zaid berdiri atau tidak itu sama atau seimbang, itu disebut syak. Jika kedua indikasi kuat, maka disebut subut atau tetap. Nah, jika salah satu indikasinya itu kuat, maka disebut zon gitu. Namun jika salah satu indikasinya itu lemah, disebut waham. Jadi contohnya, misalnya ada seseorang yang berdiri gitu. Nah, jika prasangkaan kita itu kuat bahwa kita melihat orang yang ini memang benar-benar berdiri, maka itu disebut zon. Namun jika indikasinya atau prasangkaan kita itu lemah, apakah ini benar atau bahkan kita tidak meyakininya seperti itu, maka itu disebut waham seperti itu. Dan bila mana kita masih ragu-ragu, syak atau bimbang, yang mana pada hasil prasangkaannya itu seimbang antara yakin dan juga lemah gitu keyakinannya. Jadi itu disebut syak, ragu-ragu. Nah, di sini ada hukum, macam-macam hukum, oke. Yang pertama yakni wajib. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah bila kita melakukan sesuatu itu diberi pahala, dan jika meninggalkannya kita diberi hukuman atau siksa. Misalnya melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan seperti itu. Kita mendapatkan pahala jika mengerjakan, jika tidak kita mendapatkan dosa dan siksaan. Terus yang kedua yakni manzub yang diberi, artinya yang mana bila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkannya atau tidak mengerjakannya itu tidak disiksa atau tidak mendapatkan dosa. Contohnya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus yang ketiga yakni haram, yang mana jika kita meninggalkannya, kebalikan yang wajib tadi, meninggalkannya itu kita mendapatkan pahala, sedangkan bila mengerjakannya kita mendapatkan dosa. Seperti contohnya riba atau mencuri. Terus yang keempat yakni makruh, yang mana jika kita melakukannya kita bila mana kita meninggalkannya justru kita mendapatkan pahala, karena hal tersebut adalah hal yang dibenci. Istilah makruh itu dibenci. Contohnya dan bila mana kita kerjakan ya tidak sampai membuat kita mendapatkan dosa, cuma rawan kepada dosa seperti itu. Contohnya mendahulukan kaki kanan saat mau masuk ke masjid seperti itu. Itu hal-hal yang remeh tapi bermakna dan berpahala bila mana seperti ini, masuk ke masjid dengan kaki kiri itu. Bila mana kita meninggalkannya atau malah kita kembalikannya, yaitu mengerjakan baik. Terus yang selanjutnya yakni makruh, artinya yang dibenci seperti itu. Jadi perbuatan yang bersifat makruh, yang hukumnya makruh itu bila mana kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan itu mendapatkan pahala. Nah, dan bila mana dikerjakan tidak akan disiksa atau tidak akan mendapatkan dosa ya bila mana dikerjakan. Contohnya mendahulukan mencuci kaki kiri daripada kaki yang kanan saat berwudu. Nah, jadi kan kalau sunnahnya itu kita berwudu menggunakan anggota badan yang kanan dulu, baru yang kiri. Nah, ini kebalikan dari manzub tadi atau sunnah. Makruh itu kebalikan dari itu. Terus yang kelima yakni mubah, yang mana
jika kita melakukannya tidak mendapatkan pahala, dan juga bila mana kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya tidur siang hari atau sarapan pagi seperti itu. Nah, terus di sini juga ada sahih, yang mana artinya jika rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi. Terus ada batil, jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Rukun, eh, yang mana artinya itu eh, menentukan sahnya sesuatu amal perbuatan dan termasuk bagian dari sesuatu itu. Misalnya mencuci muka ketika wudhu dan takbiratul ihram ketika sholat. Jadi rukun ini merupakan bagian dari suatu amal perbuatan yang mana bila mana kita mengerjakannya itu maka juga akan menjadi sahnya terhadap amal tersebut. Bila mana kita tinggalkan maka tidak sah amal perbuatan tersebut. Terus syarat, yakni menentukan sahnya sesuatu amal, namun bukan termasuk dari bagian amal tersebut. Nah, contohnya, untuk sahnya wudhu diperlukan air mutlak atau air suci yang mensucikan, dan untuk sahnya sholat diharuskan menutup aurat, seperti itu. Jadi, kan kalau yang tadi itu, yang rukun membahas tentang rangkaian dari suatu ibadah, maka yang ini syarat itu sebelum kita masuk ke dalam ibadah tersebut. Misalnya menutup aurat kan wajib dalam sholat. Nah, bila mana kita tidak menutup aurat, maka jangankan sholatnya tidak diterima, itu tidak sah karena belum menutup syaratnya dulu. Syaratnya yakni menutup aurat. Nah, itu. Jadi bila mana sudah nanti terpenuhi syaratnya, baru kita berbicara tentang rukun sholat dan wajib-wajibnya sholat, seperti itu. Terus rukhsah. Rukhsah ini adalah keringanan istilahnya. Apa artinya? Jadi yang mana sesuatunya tidak diperbolehkan, namun hukum asalnya itu tidak diperbolehkan, namun karena suatu keadaan yang mendesak, itu hukum berubah jadi diperbolehkan. Seperti misalnya orang yang tersesat di dalam hutan sendirian dan dia tidak membawa perbekalan, maka dia diperbolehkan memakan hal-hal yang ada di situ. Misalnya kalau tidak ada hewan lain, contohnya misalnya ada ular atau babi, karena memang adanya itu, dia dipersilahkan karena masuk rukhsah atau keringanan. Terus azimah, hukum asalnya. Jadi misalnya wajibnya sholat 5 waktu. Nah, maka hukum asal itu kan wajibnya sholat 5 waktu. Oke. Jadi bila mana orang yang bila mana orang yang tidak kan ada orang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat seperti sakit dan keberatan yang lain lah, itu hukumnya tetap wajib walaupun nanti ada keringanan misalnya dengan posisi badannya, atau bila mana memang tidak mampu hingga lupa ingatan, itu baru diqadha setelah ingatannya kembali, seperti itu. Mungkin untuk pembahasan pertama sampai sini dulu, akan dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yakni kita membahas tentang kitab Mabadi Awaliyah. Baik, selanjutnya yakni kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan usul fikih. Masuk pada pembahasan pertama,
yakni tentang amr. Amr adalah permintaan melakukan sesuatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam amr terdapat beberapa kaidah. Nah, sebelum masuk ke kaidahnya, amr ini kalau dalam bahasa Arab itu memiliki arti perintah. Kalau bahasa Indonesianya perintah. Jadi sebuah perintah itu pasti datangnya dari yang lebih tinggi derajatnya daripada yang diperintah, seperti itu. Nah, di sini masuk pada kaidah yang pertama, al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 77. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, maka di sini perintah ini bersifat wajib, baik mengerjakan salat 5 waktu dan menunaikan zakat. Terus kaidah yang kedua, yakni al aslu fil amri la yaqtadi takrara illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Nah, maka di sini tidak perlu diulangi, maksudnya perintahnya wa atimul hajjata wa atimul umrata lillah, karena kedua hal tersebut itu ada di tempat yang sama, jadi untuk rangkaiannya pun tidak jauh berbeda, karena di sini hanya perbedaannya yang haji itu yang wajib dan yang umroh itu sifatnya sunnah. Baik, kita masuk pada kaidah yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadil fawr. Asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan waktu pelaksanaannya pada masa awal, bukan pada masa kedua. Terus masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu masuk kepada kaidah yang keempat, yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Al-amru bisyai'i amrun Mari kita masuk pada kaidah yang keempat, yakni al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Memerintah sesuatu berarti juga memerintah melaksanakan wasilah atau perantaranya. Misalkan itu Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Otomatis di sana kita diperintahkan juga untuk bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai kesempurnaan sholat, seperti wudhu atau bertayamum bila mana terdapat kendala, seperti itu. Terus yang kelima, al-amru bisyai'i nahyun an diddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu. Nah, di sini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna,
dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, di sini perintahnya adalah kita diperintahkan untuk berkata baik. Maka di sini larangannya adalah berkata yang buruk, mencaci maki, membentak sesama, seperti itu. Tidak diperbolehkan. Terus kaidah yang keenam, idza fu'ilal ma'muru bihi ala wajhihi yakhrujul ma'muru an uhdatil amri. Jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggungan perintah itu. Misalnya, jika seseorang dengan tidak adanya air ia bertayamum dan melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan qadha sholat jika ia telah menemukan air, seperti itu. Karena hal tersebut dilakukan dalam keadaan keberatan atau dalam kesusahan, maka cukup melaksanakan gantinya saja, seperti tayamum tadi, tidak perlu mengqadha sholatnya. Terus masuk kepada pembahasan yang kedua, yakni tentang nahi. Kalau yang pertama tadi tentang perintah, yang sekarang tentang larangan. Nahi adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam nahi terdapat beberapa kaidah. Nah, sebelum masuk ke kaidahnya, nahi itu bisa kita bayangkan seperti himbauan atau larangan yang derajatnya lebih tinggi. Contohnya, ya Allah melarang kita untuk berzina. Mengapa? Karena di sana terdapat mudarat atau masalah besar bila mana kita melakukannya, seperti itu. Masuk pada kaidah yang pertama, yakni al-aslu fin nahyi lit-tahrimi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Asal dalam larangan itu hukumnya haram, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, maka di sini berbentuk larangan supaya kita tetap menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Karena pada asalnya memang manusia itu selalu berbuat kerusakan di bumi. Ya. Terus yang kedua, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Melarang sesuatu berarti juga memerintahkan yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini dari kaidahnya kita dilarang untuk memakan harta dari saudara kita. Nah, itu dengan jalan yang batil. Nah, maka di sini juga ada perintahnya, kita tidak boleh memakan harta bukan milik kita atau dengan jalan yang batil. Maksudnya kita tidak mendapatkan izin daripada memakan hartanya, memakan makanannya, seperti itu, maka itu dilarang. Terus masuk kepada kaidah yang ketiga, al-aslu fin nahyi yadullu ala fasadil manhiyyi yadullu ala fasadil manhiyyi anhu fil ibadati. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah, seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di mana dalam setiap larangan itu pasti ada mudarat atau masalah yang bisa didapat bila mana dia mengerjakannya, seperti orang yang berpuasa namun dia sedang haid. Kan kalau dalam agama
itu dilarang, tapi tidak berbanding terbalik atau berbanding lurus dengan studi yang dilakukan para kedokteran atau bidang kesehatan, yang mana bila mana orang yang haid itu berpuasa, maka kondisi tubuhnya kan sudah bisa pasti lemas, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya. Terus masuk kepada kaidah yang keempat, an-nahyi yadullu ala fasadil manhiyi anhu fil muamalati in raja'an nahyu ilan nafsil aqdi. Larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah, jika larangan itu merujuk pada zatnya akad, seperti dilarangnya jual beli kerikil, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, naha sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasoh. Nabi SAW telah melarang melakukan jual beli kerikil. Ini dilarang dijual belikan karena sangat tidak mungkin, maksudnya hanya sedikit orang yang bisa mengambil manfaat dari kerikil tersebut. Tapi kalau jumlahnya itu besar, itu diperbolehkan, karena kan seperti contohnya sekarang itu beberapa bisa kerikil itu dijual dalam bentuk per pick up atau per truk gitu. Itu dibuat hiasan atau buat bahan bangunan, itu diperbolehkan. Nah, dari yang kaidah ini itu merujuk pada memang zatnya itu dilarang dijual belikan. Jadi kalau memang asalnya itu dilarang dijual belikan, itu kedepannya juga tidak diperbolehkan. Seperti contohnya ya babi, maupun babi yang sudah dibentuk seperti kulit babi misalnya, atau kulit bangkai yang belum disamak, atau hewan-hewan yang haram itu dibuat makanan, meskipun dalam bentuk apapun itu tetap dilarang, seperti itu. Terus masuk ke kaidah yang kelima, wa in raja'a ila amrin kharijin anil aqdi ghairi lazimin fala. Jika larangan itu merujuk pada perkara yang keluar dari bentuk akad yang tidak lazim, maka tidaklah menjadi batal, seperti pada bentuk jual beli di saat azan sholat Jumat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-9, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, hal ini karena akan mengganggu dalam usaha melakukan kewajiban sholat Jumat, dan gangguan itu ada ketika terjadi proses jual beli dan lainnya, termasuk juga jika makan. Jadi yang awalnya itu memang ada larangan dari Allah untuk menghindari jual beli, khususnya ketika sedang berkumandang azan, maka yang jual belinya tadi kalau secara akad itu tetaplah sah seperti itu. Karena yang dilarang di sini adalah lebih kepada melalaikan sholat Jumat. Maka saat ada seruan untuk melakukan sholat, sebelum ada seruan itu maka kita sudah harus bersegera. Kalau dalam Al-Quran kan fafirru ilallah, maka beralihlah menuju kepada Allah, seperti itu. Terus masuk kepada pembahasan yang ketiga, pembahasan tentang Am adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Lafaz-lafaz yang menerangkan tentang am ada 4, yaitu yang pertama isim mufrad yang ditakrifi dengan alif lam. Nah, sebelumnya am itu adalah umum, artinya global, mujmal gitu. Jadi di sini menjelaskan tentang lafaz atau hal-hal yang bersifat umum. Ada 4 hal tadi.
Terus yang pertama isim mufrad yang ditakrifi dengan alif lam. Contohnya innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Nah, di sini yang masuk pada am itu keumuman, yaitu insan. Insan itu bersifat umum, global. Manusia, semua manusia itu kalau dalam Al-Asr itu dalam kerugian. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi semua orang itu rugi kecuali orang-orang yang beriman. Nah, bisa kita ketahui manusianya itu yang rugi itu ya semuanya. Di sini ditakrif atau bisa dikenali, ditakrifi, dijadikan ma'rifat ya. Dijadikan ma'rifat dengan adanya alif lam tadi, innal insana, seperti itu. Terus yang kedua isim jamak yang ditakrifi dengan alif dan lam. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik, berbuat baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, di sini muhsin itu orang yang berbuat baik. Muhsinina adalah banyak-banyak orang yang berbuat baik. Maka di sini ditambahin alif lam untuk menjadikannya ma'rifat gitu. Ma'rifat itu yang artinya ya khusus ya. Sedangkan seperti nakiroh itu umum. Nah, yang ketiga yakni la bilafat nakiroh atau umum. Firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain. Takutlah kepada hari di mana tidak ada seseorang pun yang bisa membela dirinya gitu. Apalagi membela orang lain seperti itu. Nah, maka di sini lafaz la ini masuk kepada lafaz yauman. Yauman ini kan umum harinya gitu. Karena ditambahin la, maka khusus harinya yakni hari kiamat seperti itu. Terus yang keempat isim mubham. Nah, isim mubham ini ada 5 macam di sini. Yang pertama ada lafaz man untuk yang berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, di sini man yang dimaksud adalah orang-orang yang tentunya memiliki akal. Jadi dalam dia mengerjakan amalnya mereka mengerti gitu. Jadi sudah pasti kan konsekuensi dan hasilnya yang akan didapat seperti itu. Misalnya orang yang mencuri. Nah, itu orang yang mencuri pasti mereka menggunakan akalnya gitu. Tentunya ayat ini turun untuk orang-orang yang beriman maupun yang belum beriman seperti itu, supaya mereka merenungi, mentadabburi terhadap diri mereka sendiri. Terus lafaz ma untuk yang tidak berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu basirum bima ta'malun." Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu kerjakan. Nah, lafaz ma ini untuk seseorang yang tidak berakal. Atau jadi kan orang itu tidak bisa mengetahui apa yang dikerjakan dari orang lain gitu. Bisa jadi kita sembunyi gitu kan saat melakukan sesuatu, melakukan keburukan, dan orang lain tidak mengetahuinya. Tapi berbeda dengan Allah yang mana saat kita melakukan dimanapun Allah pasti melihat kita, karena Allah itu basir, yang maha melihat. Terus yang ketiga yakni lafaz ayyu.
pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 110. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Nah, maka di sini isim mubham ya. Nah, maka di sini menjelaskan kita diberikan pilihan mau menggunakan nama dari Allah yang mana saja sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Misalnya kita lagi butuh dengan duit atau uang seperti itu, kita bisa minta kepada Allah. Dan bisa diawali dengan ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita meminta kepada Allah. Terus lafadz aina, dorof makan atau dorof tempat gitu, yang berisi keterangan tentang tempat. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 78, ainama takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada kematian akan mendapati kamu. Terus yang selanjutnya yang kelima, mata untuk dzaraf zaman. Nah, seperti pada lafadz mata safarti fa anti talikun, kapan saja kamu pergi maka kamu tertolak gitu. Jadi di sini seakan digambarkan jika ia pergi maka pada saat itulah tolaknya jatuh gitu, tertalak ya. Nah, mungkin sampai di sini saja penjelasan pada pertemuan kali ini. Nah, terakhir sampai pembahasan tentang am. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang khas dan taksis, kemudian tentang nasakh, tentang am. Nah, sekarang pembahasan yang akan dibahas yakni berkaitan tentang khas atau khas dan taksis. Khas adalah suatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Sedangkan taksis ialah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am. Taksis terbagi menjadi dua bagian, yaitu muttasil dan munfasil. Taksis muttasil ialah istisna, pengecualian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Nah, di sini pengkhususannya yakni dengan lafadz illa. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu adalah orang-orang yang bukan dari golongan orang yang merugi, seperti itu. Terus yang kedua, taqyid bis sifat, digantungkan pada sifatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal kafarat, membunuh. Jadi dalam hukuman dari pembunuhan, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah, dan barang siapa yang membunuh seseorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Maka di sini penghususannya kepada orang yang membunuh secara khotoan. Khotoan ini tersalah gitu, atau kalau dalam contohnya itu tidak niat untuk membunuh tapi seperti memukul gitu, tahu-taunya terbunuh seperti itu, tapi tetap disalahkan. Terus taksis bil goyah, taksis dengan goyah atau tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuhunna hatta yatahur, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Nah, di sini khususnya adalah jangan dekati kecuali mereka jangan dekati sampai mereka suci gitu.
Jadi sebelum mereka suci tidak boleh didekati, maksudnya tidak boleh berhubungan badan. Terus yang keempat yakni taksis bil badal, taksis dengan badal atau kata ganti, penggantian. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Surat Ali Imran ayat 97 ya. Ini buktinya atau dalilnya, tandanya bahwa pengkhususan di sini diwajibkan untuk melaksanakan haji, yakni orang-orang yang mampu, dengan kata ganti manistato'a seperti itu. Malan nasi ini diganti dengan manistato'a seperti itu. Terus bagian yang kedua yakni taksis munfasil, ialah taksis, ada berapa di sini? Ada 6 taksis munfasil. Jadi yang pertama adalah taksis kitab bil kitab, mentaksiskan Al-Quran atau mengkhususkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, yakni pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikat, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ditaksis oleh wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, kalau sebelumnya itu tidak diperbolehkan untuk menikahi orang-orang yang musyrik atau orang-orang di luar Islam, itu dilarang. Nah, kalau di sini adalah dikhususkan lagi itu, dan orang-orang wanita ini orang-orang yang masih boleh dinikahi asalkan mereka dari golongan ahli kitab, seperti itu. Selanjutnya yakni taksis kitab bis sunnah, mentaksiskan Al-Quran dengan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian harta dari seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta dari 2 orang anak perempuan. Dalam ayat ini, anak secara keseluruhan akan mendapatkan warisan, baik beragama Islam maupun kafir. Maka ayat tersebut ditaksis oleh al-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu la yarithul muslimul kafiro walal kafirul muslimah. Orang muslim tidak mewarisi pada orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi pada orang muslim. Nah, jadi kalau yang sebelumnya itu masih bersifat umum lafadznya atau pengertiannya, nah di sini dikhususkan dengan hadis Nabi bahwa harta waris itu hanya berlaku antara orang muslim dan orang muslim, seperti itu. Terus taksis sunnah bil kitab, mentaksiskan hadis dengan Al-Quran, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima sholat di antara kamu semua ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Ditaksis oleh firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik dan suci. Nah, kalau yang sebelumnya itu
tidak secara gamblang di hadis itu menyatakan bahwa tidak diterima sholatnya orang yang dalam keadaan berhadas kecuali dia berwudu. Memang seperti itu. Namun di sini dikhususkan lagi dengan adanya tayamum. Kalau sebelumnya itu kan hanya di hadisnya sampai berwudu. Nah, bila mana tidak air kan tidak ada pilihan lain seperti itu. Maka di sini dalam surat An-Nisa ayat 43 diberikan taksis, penghususan dan penjelasan bahwa bisa selainnya itu selain berwudu yakni bertayamum. Selanjutnya taksis sunnah bisunnah. Mentaksis hadis dengan hadis seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, fima sakotis samaul usyru, pada setiap yang disiram oleh hujan maka zakatnya adalah 1/10. Ditaksis oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim pula, yakni laisa fima duna khamsati au sukin sedekah, tidak mesti mengeluarkan zakat atau sedekah untuk yang kurang dari 5 ausuk. Jadi kalau yang sebelumnya itu semuanya yang disiram oleh atau zakat tanaman ya, tumbuh-tumbuhan itu harus dizakati 1/10-nya seperti itu. Masyhur. Nah, kalau di sini itu ditaksis lagi maka hanya tanaman yang hasilnya itu di atas 5 ausuk wasok gitu. Kalau di bawahnya maka tidak perlu seperti itu, tidak diwajibkan. Terus yang kelima, yakni taksis kitab bil qiyas, mentaksis Al-Quran dengan qiyas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nur ayat 2, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah setiapnya dari keduanya itu 100 kali dera. Jadi yang di sini itu orang yang berzina dihukum 100 kali cambukan per masing-masing orangnya. Maka khusus untuk orang yang amat atau budak perempuan yang masih dalam kekuasaan orang atau budak ya, hukumannya separuhnya dipotong, separuhnya dari yang merdeka, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 25, fa in ataina bifahishatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adzab. Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji atau zina, maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita merdeka yang bersuami atau kebolehan mengawini budak itu. Maka berdasarkan ayat ini para ulama mengkiaskan atau membandingkan hukuman untuk orang yang abad atau hamba laki-laki adalah separuh hukuman dari hukuman laki-laki merdeka, seperti itu. Taksis sunnah bil qiyas, yakni mentaksis hadis dengan qiyas, seperti hadis Nabi, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang kaya yang menunda-nunda membayar hutang maka dihalalkan mendapatkan sindiran atau hinaan dan siksaan. Hadis ini diperuntukkan bukan untuk antara orang tua dan anaknya, karena tidak akan menjadikan pendapat sindiran, hinaan atau siksaan. Dengan kias bahwa anak tidak boleh berkata kasar kepada orang tuanya berdasarkan pada firman Allah pada surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada kedua orang tuanya perkataan ufin, itu, dan janganlah kamu
membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, dari sini semuanya kan sebelumnya itu di dalam hadis itu dijelaskan bahwa orang yang pelit, yang kikir itu sudah sewajarnya atau diperbolehkan bagi orang lain menyindirnya gitu, atau menghinanya, atau bahkan bisa menyiksanya gitu. Menyiksanya ya tentunya dengan tidak melukainya seperti itu. Karena di hartanya itu kan ada hak-hak dari orang-orang yang membutuhkan gitu. Namun di sini diberikan pengecualian kepada orang tua kepada anaknya seperti itu kan. Dalam Al-Quran tidak diperbolehkan seorang anak untuk berkata kasar kepada orang tuanya seperti itu. Nasakh menurut bahasa yakni berarti al-izalatu, yang mana artinya menghapus atau menghilangkan, seperti ungkapan naskhatish syamsu dhulla naskhatish syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu bi'im bisa tiha. Matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkan dengan membentang luas. Dan ada pula yang beri makna an-naqlu, menyalin, seperti ungkapan ulama, nasakhtu ma fi hadzal kitab idza taqaltu ma fihi ila akhir. Saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ini ketika saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ke tempat yang lain seperti itu. Sedangkan menurut syara atau istilah, nasakh ialah raf'u hukmin syar'iyyin bidalilin syar'i mutaakhirin, menghilangkan hukum syara dengan dasar dalil syara yang lebih akhir datangnya. Nasakh terbagi menjadi beberapa macam, yang mana bisa kita ketahui di sini ada 5 macam nasakh. Yang pertama yakni menasakh tulisannya dan menetapkan hukumnya. Contohnya dalam lafadz asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zaniya farjumuhal battata. Orang tua laki-laki dan perempuan ketika berzina maka rajamlah mereka dengan pasti. Keterangan itu diyakini dulunya ada seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab, saya sesungguhnya pernah membaca ayat ini. Jadi sebelumnya ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu ada di dalam Al-Quran, namun setelah dinasakh itu tulisannya dihapuskan, namun untuk hukumnya tetap berlaku seperti itu. Nah, dan ada hadis Nabi lagi yang sesuai dengan ayat tersebut atau perkataan dari Umar bin Khattab terkait pengakuannya bahwa beliau pernah membaca ayat ini di Al-Quran sebelum dinasakh seperti itu. Nah, di sini ada pernyataan dari Nabi, waqad rajama sallallahu alaihi wasallam al-muhsanina, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah merajam para pezina muhsan. Muttafaqun alaih. Dan penjelasan tentang pezina muhsan adalah orang tua laki-laki dan perempuan seperti itu. Yang kedua, menasakh hukumnya dan menetapkan tulisannya seperti itu. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 240, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya
yakni memberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Kemudian ditaksis dalam ayat surat Al-Baqarah 234 yang bunyinya walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Dari yang sebelumnya iddahnya itu selama 1 tahun, jadi dalam 1 tahun itu dia tidak boleh mendekati atau malah dinikahi oleh orang lain. Nah, sedangkan ditaksis atau dinasah diperjelas lagi ayatnya dengan ayat yang baru seperti itu. Dinasah itu maka iddahnya menjadi 4 bulan. 4 bulan 10 hari seperti itu. Kemudian menasakh 2 perkara sekaligus. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah tentang beberapa kali seseorang menjadi anak susuan seorang ibu. Jadi ini dibahas tentang berapa kadar sehingga seorang anak itu bisa menjadi saudara atau anak susuan gitu. Di sini hadisnya kana fima unzila asyaru radha'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusuh yang diketahui maka menjadikan haram baginya, maksudnya dijadikan mahram. Jadi ketika anak itu disusui selama 10 kali, ini hukum asalnya, hukum awalnya itu, maka menjadi mahram sesusuan seperti itu. Nah, namun di sini dinasah menjadi 5 kali susuan, maka seketika itu menjadi mahramnya seperti itu. Terus yang keempat, menasah hadis dengan Al-Quran. Seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi shalah 16 syahran. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW menghadap Baitul Maqdis, salat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 bulan atau setahun 4 bulan. Kemudian dinasah dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 144, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Maka kalau sebelumnya itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, kemudian setelah turunnya ayat ini maka Nabi sholat menghadap Masjidil Haram. Kemudian yang kelima, menasah hadis dengan hadis. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Saya melarang kamu semua untuk berziarah kubur, maka kemudian berziarah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa boleh menasah Al-Quran dengan hadis, seperti pada surat Al-Baqarah ayat 18. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda kematian, jadi sudah mendekati ajal, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk bapak ibu, kerabat, terus secara ma'ruf, secara kebiasaan di tempat tersebut. Jadi jangan berlebih-lebihan atau jangan terlalu sedikit seperti itu. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, yang kemudian dinasah oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. La wasiyata liwarithi, tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kalau sebelumnya itu ini hanya
sebagian ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu boleh dinasah dengan hadis. Maka di sini contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 18 yang kemudian dinasah dengan hadis, la wasiyata liwarithi. Kalau di ayat Qur'annya itu warisnya itu ditujukan kepada wasiatnya ditujukan kepada ahli waris. Namun setelah ada sabda Nabi, maka ada larangan untuk wasiat itu tidak diperkenankan untuk ahli waris, seperti itu. Karena ahli waris itu sudah mendapatkan bagiannya sendiri. Terus pembahasan ke-6, yakni tentang mujmal. Mujmal ialah sesuatu yang membutuhkan penjelasan seperti lafadz quru pada surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Maka sesungguhnya yang disebut quru itu mencakup antara haid dan suci. Sedangkan yang disebut bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari perkara yang sulit difahami ke perkara yang lebih jelas. Adapun bayan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bayan dengan ucapan seperti pada masalah puasa untuk orang-orang yang berhaji tamattu yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila sudah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Terus bayan yang kedua yakni tentang pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Nabi dalam memberikan contoh praktek sholat atau yang lainnya. Seperti hadis Nabi kan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Terus yang ketiga, bayan tentang tulisan seperti penjelasan tentang kadar zakat diat anggota tubuh yang mana telah dituliskan oleh Nabi dalam sebuah kitab yang masyhur. Hal ini dapat diketahui dari sebuah hadis Nabi, fa innahu sallallahu alaihi wasallam bayyanahuma bikutubihil masyhurah. Maka sesungguhnya Nabi telah menjelaskan tentang kadar zakat dan diat anggota tubuh dengan kitabnya yang masyhur. Kemudian bayan yang keempat yakni dengan isyarat seperti pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhru hakaza wa hakaza wa hakaza. Bulan itu segini, segini dan segini. Yakni 30 hari, kemudian Nabi isyarah dengan 3 kali pengulangan dan menahan jempolnya pada isyarat ketiga, yaitu berarti terkadang hitungan bulan itu ada yang kurang dari 30 hari atau 29 hari. Nah, Nabi mencontohkannya seperti ini. Seperti ini. Nah, namun yang pas waktu Nabi mencontohkan itu di jempolnya atau di salah satu jarinya itu Nabi tidak memenuhkan gitu, jarinya. Itu menggambarkan bahwa dalam sebulan itu tidak mesti 30 hari. Itu isyarat seperti itu. Lanjut untuk pembahasan ke-7 menerangkan tentang lafadz mutlak dan lafadz muqayyad. Al-mutlaqu ma dalla 'alal mahiyah bila qaidin min quyudiha. Mutlak ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat atau bebas. Jadi mutlak itu lebih kepada umum dan bebas. Sedangkan al-muqayyad ma dalla 'alal mahiyah bi qaidin min quyudiha ialah mengambil pengertian dari lafadz yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan. Jadi kalau yang lafadz mutlak itu sifatnya bebas gitu, artinya jadi lebih luas, sedangkan yang muqayyad itu lebih khusus. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya khitab atau petuah itu jika datang secara mutlak maka akan tetap
kemutlakannya. Dan jika datang secara muqayyad, maka akan tetap pada kemuqayyadannya juga. Dan apabila datang dengan mutlak pada suatu tempat dan muqayyad di tempat yang lain, maka akan menjadi muqayyad seperti dalam keterangan memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya budak perempuan, ya, budak perempuan yang dimuqayyadi dengan mukminah. Pada sebagian hukum diantaranya pada kafarat pembunuh yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Di sini ada lafaz mukminah, jadi dikhususkan kepada memerdekakan budak perempuan seperti itu. Dan contoh lafaz mutlak yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 30 dalam menjelaskan tentang kafarat zihar. Fatahriru raqabah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Nah, budak di sini memakai lafaz di akhirnya ada tanda tak marbutoh yang menggambarkan wanita seperti itu. Sekarang kita akan bahas tentang lafaz mantuk dan mafhum. Fal mantuku ma dalla alaihi lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk ialah mengambil pengertian dari lafaz yang ditetapkan atau yang dituliskan. Sedangkan mafhum, al-mafhumu ma dalla alaihi lafzu la fi mahallin nutqi. Mafhum ialah mengambil pengertian dari lafaz yang tidak diucapkan atau tidak dituliskan seperti itu. Mantuk itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama tidak membutuhkan takwil dan disebut nas. Misalnya pada surat Al-Baqarah, fasiyamu salasati ayyam, maka wajib berpuasa 3 hari. Nah, di sini tidak perlu adanya penafsiran lagi, takwil seperti itu. Terus melanjutkan, yakni yang kedua pembagiannya, yakni membentukkan takwil dan disebut zohir pada surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Jadi asal lafadznya aidin itu adalah jamak dari lafadz yadin yang bermakna tangan. Karena mustahil bagi Allah mempunyai tangan, maka ditakwil menjadi makna kekuasaan atau kekuatan seperti itu. Sedangkan mafhum terbagi menjadi dua bagian. Mafhum muwafaqah, yaitu wa huwa ma kana al-mashkutu anhu muwafiqan lil mantuqi bihi, yaitu pemahaman yang diambil sesuai dengan yang diucapkan atau yang ditulis. Contohnya tentang larangan memukul kedua orang tua yang dapat dipahami dari surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffiu wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan pada keduanya uffin atau seperti itu. Dan jangan pula membentak mereka, dan kemudian ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan larangan membakar harta anak yatim yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dengan penuh di perutnya, seperti itu. Jadi di sini cukup
kita memahami saja ayatnya itu sudah tidak perlu penafsiran lagi, karena sudah bisa dipahami dengan mudah seperti itu. Sedangkan yang mafhum mukhalafah, yakni wa huwa ma kana al-mashkutu anhu mukhalifan lil mantuqi bihi, yakni pemahaman yang diambil berlawanan dengan yang diucapkan. Kalau yang tadi itu sesuai muwafaqah, sekarang ini mukhalafah. Jadi misalnya melarang sesuatu, dalam ayatnya berbicara tentang A, maka yang dimaksud itu sebaliknya, seperti itu. Misalnya tentang tidak wajib zakat hewan yang dipelihara, diambil dari mafhum mukhalafah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Syafi'i fi saimatil ghanami zakat. Untuk kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat gitu. Jadi di sini kan kambing yang dilepas bebas itu wajib zakat, sedangkan kambing yang dipelihara seperti itu tidak perlu ada zakatnya. Maka yang dimaksud di sini adalah kebalikan dari yang dituliskan. Kemudian di lain contoh itu tentang tidak diperbolehkannya melakukan ibadah haji selain di bulan-bulan yang telah ditentukan, diambil dari mafhum mukhalafah dari surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat, yakni musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Kalau musim hajinya itu sudah diketahui waktunya, maka yang tidak boleh untuk dilakukan haji adalah selain yang diketahui itu. Jadi yang selain yang 4 bulan itu. Dan juga tentang berjualan pada hari Jumat sebelum azan Jumat berkumandang, yang mana dari mafhum mukhalafah surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, seperti itu. Kalau dari di sini saja itu bisa apa? Kalau di sini itu kan diperintahkan untuk ketika mendengar azan maka bersegera untuk sholat, seperti itu. Namun tidak menjadikan jual beli di hari Jumat menjadi haram, seperti itu. Melanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang perbuatan sahibus syariat, perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan Nabi Muhammad SAW itu tidak terlepas adanya perbuatan yang mesti diikuti dan ditaati. Ada kalanya juga kita tidak bisa mengikutinya, seperti itu. Adapun jika yang mesti diikuti dan ditaati, yakni apabila terdapat dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berarti khusus buat Nabi saja, bukan untuk umatnya, seperti dalam hal lebihnya jumlah istri Nabi. Kalau di umumnya kan kita maksimal untuk jumlah istri itu 4, seperti itu, masna wa thulatsa wa ruba. Sedangkan Nabi istrinya 9, ada yang mengatakan 11, seperti itu. Dalam sebuah hadis dijelaskan, wa an ibni Umar qala aslama Ghailanu wa tahtahu asyaratu niswatin fil jahiliyah fa aslamna ma'ahu fa amarahu sallallahu alaihi wasallam ay yakhtara minhunna arba'an. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, ketika Ghailan masuk Islam dan ia mempunyai 10 istri ketika jahiliyah, semuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepadanya untuk memilih dari 10 itu 4 orang saja sebagai istrinya, sedangkan yang lainnya diceraikan.
Dan jika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kekhususan terhadap diri Nabi Muhammad SAW, maka perbuatan itu sama dengan perbuatan umatnya. Jadi sama diperintahkan untuk umatnya juga seperti itu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Oleh karena itu para ulama berpendapat al-aslu fil af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iqtida'u illa ma dallat dalilu 'ala al-ikhtisasi bihi. Asalnya setiap perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah mesti diikuti kecuali terdapat dalil yang menunjukkan terhadap kekhususan hanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti hal yang dikhususkan seperti Nabi itu, selain contoh yang di atas atau contoh yang tadi itu seperti kewajiban untuk melakukan sholat tahajud. Itu wajib bagi Nabi, para Nabi dan Rasul. Begitu juga kita itu tidak diwajibkan, hanya menjadikan sunnah muakkadah. Terus pembahasan ke-10 tentang taqrir atau persetujuan shahibus syariah dari Nabi Muhammad SAW. Adapun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan seseorang itu sama artinya dengan ucapan beliau. Dan takrir Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan seseorang itu juga sama artinya dengan perbuatan Nabi, seperti itu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah maksum, terpelihara dari perbuatan maksiat, dan menyetujui seseorang yang berbuat kemungkaran itu adalah tidak mungkin bagi Nabi. Contohnya seperti takrir Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Bakar radhiyallahu an yang mengatakan bahwa harta rampasan perang orang yang telah terbunuh itu diberikan kepada orang yang membunuhnya, seperti itu. Dan takrir Nabi Muhammad SAW terhadap Khalid bin Walid radhiyallahu an ketika Khalid bin Walid memakan biawak. Jadi Khalid, sahabat Nabi Khalid itu memakan biawak dan Nabi tidak menyalahkannya atau tidak mengharamkannya, berarti itu dibolehkan. Namun karena Nabi tidak suka dengan biawak, maka Nabi juga tidak mengkonsumsinya. Artinya dalam hal ini itu tergantung selera, seperti itu, dan juga sesuai dengan sunnah Nabi dan Al-Quran, seperti itu. Bila memang tidak ada larangan, maka itu diperbolehkan, seperti itu. Meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi, namun Nabi menyetujuinya. Terus adapun perbuatan dan perkataan yang dilakukan sahabat yang mana ketika itu tidak berada di sisi Nabi, namun Nabi mengetahuinya serta tidak melarangnya, maka hukumnya ialah sama seperti hukum takrir atau hukum ketetapan yang barusan saya sampaikan, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh hukum perbuatan yang mana ketika dilakukan itu ada Nabi di sisinya atau Nabi mengetahuinya. Contohnya, ketika Nabi mengetahui sumpahnya Abu Bakar yang tidak mau makan makanan yang di saat ia marah, tapi kemudian ia makan ketika ia beranggapan bahwa makan makanan itu lebih baik, seperti itu. Melihat hadis tersebut, kita bisa ambil faidah bahwa bolehnya melanggar sumpah. Bahkan disunahkan jika melanggar sumpah itu akan membawa kebaikan, seperti itu. Terus masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yakni tentang ijma'. Al-ijma'u lughatan al-ittifaqu. Definisi ijma' menurut etimologi atau bahasa ialah menyepakati, artinya sepakat. Sedangkan secara istilah al-ijma'u istilahan
ittafaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sari ala amrin minal umuri. Sedangkan menurut terminologi atau istilah ialah kesepakatan para ulama Nabi atau para umat Nabi setelah wafatnya beliau pada suatu masa untuk menemukan suatu permasalahan atau memecahkan suatu permasalahan. Ijma menurut ulama adalah hujjah atau dalil sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi tentang ijma. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tajtami'u ummati 'ala dhalalati wa yadullahi 'alal jama'ati. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau berkata, umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan dan pertolongan Allah itu ada pada orang-orang yang bersama atau berjamaah. Ijma dianggap sah secara hukum dengan ucapan dan perbuatan para ulama, bahkan walaupun hanya dilakukan oleh sebagian para ulama dan juga atas persetujuan diamnya para ulama yang masih ada. Ijma yang demikian itu disebut ijma sukuti atau ijma diam, kesepakatan dengan diam. Para ulama berijma tentang batalnya wudhu karena disebabkan keluarnya sesuatu yang bisa keluar dari lubang, yaitu baul, seperti air kencing dan goit atau kotoran. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Imam Syafi'i mencari sebuah dalil untuk menetapkan qiyas dengan satu hadis di mana sebagian para sahabat telah melakukannya, serta para ulama yang ada ketika itu tidak mengingkarinya. Maka itulah yang disebut ijma sukuti. Terus masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni qiyas. Qiyas adalah hujjah atau dalil hukum sebagaimana jelaskan dalam surat Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai akal atau mempunyai wawasan. Definisi qiyas secara bahasa yakni al-qiyasu lughatan taqdiru syai' bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma, yakni mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya. Sedangkan secara istilah yakni raddul far'i ilal asli bi illatin tajma'uha fil hukmi, yakni mengembalikan hukum cabang ke hukum asal dengan ilat yang terdapat pada keduanya dalam menentukan ketentuan hukum, seperti qiyas padi pada gandum dalam masalah riba karena sesama jenis makanan pokok. Adapun rukun qiyas itu ada 4 macam, ada 4 hal, yakni pertama asal atau hukum awalnya, terus cabang far'un itu far'nya, terus ada hukum asal, ilat dan ilat hukum asal. Nah, qiyas terbagi menjadi 3 bagian, yaitu qiyas ilat. Qiyas ilat yakni wa huwa makanatil illah fihi mujibatan lil hukmi, jika ilatnya itu menjadikan hukumnya wajib, seperti qiyas haram memukul kepada orang tua karena ilat menyakiti keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepadanya dan janganlah kamu membentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di sini cukup dikiaskan bahwa kita dilarang untuk berkata atau berkata kasar. Nah, maka di sini sudah kita ketahui bahwa hukum memukul orang tua itu dilarang, karena hukum asalnya saja itu kita dilarang membentak mereka, mengatakan gitu. Apalagi sampai memukulnya seperti itu. Terus qiyas dilalah.
yakni wa huwa makanatil illah fihi dalalatan 'alal hukmi wala takunu mujibatan lil hukmi, yakni jika ilatnya itu menjadikan dalil suatu hukum namun tidak menjadikan hukum wajib, seperti kias terhadap harta anak-anak kepada harta orang dewasa dalam hal wajib zakat karena sudah termasuk mal yang maltam atau mal yang harta yang telah sempurna dimilikinya. Nah, dan boleh juga diungkapkan bahwa zakat itu tidak wajib bagi harta yang dimiliki oleh anak-anak sebelum balik, seperti ungkapan Imam Abu Hanifah dengan kias terhadap ibadah haji yang hanya diwajibkan jika sudah balik dan tidak diwajibkan untuk anak-anak. Nah, di sini kias dilalah itu kias yang hanya cukup untuk dijadikan dalil saja seperti itu dan tidak menjadikan hukum gitu. Hukumnya tidak menjadi wajib, seperti contohnya yang tadi hukum zakat harta dari anak-anak gitu. Sedangkan anak tersebut masih belum balik, maka dia tidak terkena hartanya gitu, tidak terkena zakatnya gitu. Seperti juga dikiaskan pada ibadah haji yang mana untuk anak-anak itu masih belum wajib gitu. Jadi yang wajib itu setelah balik. Terus kias shibhi wa huwa ilhaqul far'i al muraddadi bainal aslaini bi aktsarihima shibha, yaitu menemukan hukum cabang yang meragukan antara dua hukum asal dengan mengambil yang lebih banyak persamaannya, seperti kias untuk abd atau hamba sahaya yang ketika ia dilukai maka terdapat keraguan dalam menentukan hukuman tanggungan bagi yang melukainya. Jika abd dikiaskan dengan manusia yang merdeka karena ia juga seorang manusia, maka orang yang melukai abd atau hamba sahaya tersebut harus dikisos. Tapi jika dikiaskan dengan hewan karena ia milik seseorang, jadi kalau hamba sahaya atau budak itu kan kepemilikan seseorang, maka wajib bagi yang melukai itu membayar harga sesuai dari budak tersebut. Namun dalam hal ini kias untuk abd atau budak itu dengan harta yang dimiliki seseorang lebih banyak serupanya dibanding abd dengan orang yang merdeka, seperti itu. Karena jadi kias yang dulunya itu terjadi ya, itu lebih kepada kias abd terhadap kepemilikan gitu. Jadi bukan dikiaskan dengan manusia pada umumnya yang merdeka. Jadi dikarenakan karena abad itu dapat dijual, dijadikan warisan seperti itu, dia wakafkan tuh. Dan mana dengan melukainya itu misalnya terdapat cacat dalam budak itu dapat mengurangi harga dari budak tersebut, maka dikiaskan dengan harta kepemilikan seperti itu. Kias syibhi ini kias kepada jenis atau bangsa seperti itu. Kalau yang kias dilalah, kias yang menggunakan perbandingan dalil seperti itu, hanya sebagai dalil saja. Terus masuk kepada pembahasan yang terakhir, yakni ijtihad, ittiba, dan taqlid. Al-ijtihadu badlul us'i fi naili hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbati minal kitabi wa sunnah. Ijtihad ialah mencurahkan segenap kemampuan dalam menentukan suatu hukum, menentukan hukum syara' dengan jalan istimbat atau mencari dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis
Orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Sedangkan ittiba yakni qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina ma'khadhuhu. Ittiba ialah menerima pendapat orang yang berpendapat dan mengetahuinya dari mana pendapat itu diambil. Orang beritibat disebut dengan muttabi', berittiba disebut dengan muttabi atau pengikut. Sedangkan taklid yakni qabulu qaulil qail wa anta la tadri min aina ma'khadhuhu. Taklid ialah menerima pendapat orang yang berpendapat tetapi ia tidak mengetahui dari mana pendapat itu diambil. Sedangkan orang yang bertaklid disebut muqallid. Berijtihad dan berittiba dalam persoalan agama yang mana sangat dianjurkan, tetapi untuk taklid itu sangat dicela oleh agama, karena kita seharusnya harus mengetahui silsilah keilmuan atau asal muasal dari mana ilmu tersebut didapat atau berita tersebut didapat. Jangan asal mengikuti saja gitu. Apakah ini benar dari orang yang terpercaya gitu. Sehingga saat kita mengerjakan atau menjadikan landasan itu adalah hal yang benar. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 96, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah benar-benar akan mendapatkan petunjuk kepada jalan-jalan mereka gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan Allah, maka Allah akan berikan petunjuknya seperti itu dan akan dimudahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza tahadal hakimu fahakama fa asaba falahul ajran wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahidun." Rawahu Bukhari. Apabila seorang hakim berijtihad di dalam hukumnya, di dalam sebuah hukum, kemudian ijtihad itu benar, maka seorang hakim tersebut mendapatkan 2 pahala. Sedangkan bila putusannya itu salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Karena dua-duanya itu sama-sama berusaha untuk mencari keridhaan Allah, namun di sisi lain ada yang memang benar, ada yang salah seperti itu. Itu sama-sama mendapatkan pahala. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sedangkan dalam surat Al-Maidah 104, "Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, marilah ikuti apa yang diturunkan Allah dan ikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak atau nenek moyang kami, yang mana mereka mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 22, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun." Bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan mengikuti jejak-jejak mereka. Jadi sudah ada keterangan bahwa perintah untuk mengikuti Nabi dan apa yang dibawa risalah oleh Nabi tersebut, oleh Rasul tersebut, seperti itu. Namun para kafir, para musyrikin itu mereka mengingkarinya dan lebih
mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka, dan mereka menyangkalnya bahkan mereka menguatkan gitu dengan apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka itu memberikan mereka petunjuk gitu. Padahal mereka sesungguhnya dalam kesesatan yang nyata. Mungkin sampai di sini saja pembahasan tentang usul fikih atau bagian pertama dari kitab Mabadi Awaliyah, yang mana untuk bagian kedua ini berisi tentang qawaidul fikih atau kaidah-kaidah fikih. Baik, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian atau dalam tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.